Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Yusela dengan NPM B1A023186. Di sini saya akan membuat tugas hukum acara pidana, yaitu menjelaskan materi mengenai penyitaan. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Penyitaan dalam hukum acara pidana adalah salah satu prosedur penting yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencegah barang tersebut hilang, rusak, atau disalahgunakan, serta untuk mendukung penyelidikan dan penuntutan. Penyitaan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan prosedur yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Agar lebih mudah dipahami, saya akan membagi penjelasan tentang penyitaan ini dalam beberapa bagian, yaitu pengertian, dasar hukumnya, jenis-jenis penyitaan, prosedur penyitaan, wewenang penyitaan, hak tersangka atau terdakwa, dan dampak penyitaan dalam proses hukum. Pengertian penyitaan. Pada pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan biasanya dilakukan dalam dua konteks, yaitu penyitaan barang bukti dan penyitaan dalam eksekusi putusan pengadilan. Penyitaan barang bukti dalam hal penyidikan atau pemeriksaan perkara pidana, barang yang digunakan berkaitan dengan tindak pidana disita untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Sedangkan penyitaan dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata, jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak membayar utang, barang miliknya dapat disita untuk memenuhi kewajiban tersebut. Adapun yang berwenang untuk menyita menurut pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dasar hukum penyitaan. Penyitaan itu diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khususnya dalam beberapa pasal yang memberikan kerangka hukum untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana. Beberapa pasal penting yang mengatur tentang penyitaan antara lain Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyitaan barang yang bisa dilakukan oleh penyidik dengan izin dari atasan penyidik atau oleh penuntut umum dalam masa pemeriksaan. Barang bukti yang disita dapat berupa benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini mengatur keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak privasi dan hak milik. Penyidik tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan, sehingga proses hukum yang berlaku harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat untuk menjaga agar hak-hak warga negara tetap terjaga. Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyitaan dapat dilakukan atas barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang diyakini ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang disidik. Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal ini mencegah barang bukti dipindahkan atau digunakan tanpa izin yang sah, serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan. Pasal 44-45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa jika barang bukti disita, barang tersebut harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dipindahkan atau disalahgunakan selama proses hukum berlangsung. Penyitaan bertujuan untuk memastikan bukti tetap ada, menghindari kerusakan atau hilangnya barang bukti, dan menjaga agar barang tersebut tetap terjaga dalam keadaan utuh selama pemeriksaan, penyidikan, dan persidangan. Jenis-jenis penyitaan. Penyitaan dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai kategori, seperti objek barang yang disita, tujuan penyitaan, dan jenis tindak pidana yang terkait. Berikut ada beberapa jenis penyitaan yang ada dalam hukum acara pidana. Pertama, penyitaan barang bukti.
Barang bukti adalah benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, baik itu alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya senjata api, narkotika, alat kejahatan lainnya. Benda yang merupakan hasil dari kejahatan seperti uang hasil pencurian maupun dokumen yang relevan dalam proses hukum. Contohnya, dalam kasus pencurian, barang bukti yang bisa disita adalah barang curian atau alat yang digunakan untuk melakukan pencurian seperti kunci palsu atau obeng. Sedangkan, dalam kasus korupsi, uang hasil korupsi atau dokumen yang menunjukkan aliran dana yang tidak sah bisa disita. Penyitaan barang yang diperoleh dari tindak pidana atau hasil kejahatan, barang yang disita dalam kategori ini adalah barang yang diperoleh melalui tindak pidana, seperti barang curian, hasil korupsi, atau benda-benda yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Dalam hal ini, penyitaan bertujuan untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada negara atau pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus narkotika, jika seorang pelaku narkotika memiliki uang atau barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil peredaran narkotika, maka barang tersebut dapat disita untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, penyitaan untuk kepentingan proses peradilan. Penyitaan dalam hal ini dilakukan untuk memastikan barang bukti tetap tersedia bagi proses persidangan. Barang yang disita untuk digunakan dalam proses persidangan seperti alat bukti yang dapat memperjelas kebenaran suatu perkara harus dijaga dengan baik oleh aparat hukum hingga keputusan pengadilan akhir. Yang keempat, penyitaan terhadap aset terkait tindak pidana terorganisir. Dalam perkara-perkara besar, seperti tindak pidana terorganisir, pencucian uang, atau terorisme, penyitaan dapat mencakup lebih banyak barang, termasuk properti, aset finansial, atau bahkan hak milik yang digunakan untuk menandai kegiatan terlarang. Penyitaan ini seringkali dilakukan dalam konteks untuk mencegah agar aset tersebut tidak digunakan lagi untuk mendukung tindak pidana. Prosedur penyitaan. Penyitaan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan mematuhi hak asasi manusia. Berikut adalah tahapan prosedur penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama, permohonan izin penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, tetapi harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Jika penyidik ingin menyita barang yang ada di tempat tinggal seseorang, izin dari ketua pengadilan setempat diperlukan, kecuali dalam keadaan darurat, di mana izin bisa diberikan setelahnya. Yang kedua, penyitaan di tempat kejadian perkara atau TKP. Jika barang bukti ditemukan langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, penyidik dapat langsung menyita barang di tempat kejadian perkara, asalkan barang tersebut jelas berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Dalam hal ini, penyitaan dilakukan secara langsung dengan membuat berita acara penyitaan. Yang ketiga, penyitaan oleh penuntut umum. Selain penyidik, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang setelah penyidikan selesai dan berlanjut ke tahap penuntutan. Penyitaan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk menjaga barang bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Dan yang terakhir, berita acara penyitaan. Setiap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik atau aparat hukum harus dibuatkan berita acara penyitaan yang memuat rincian barang yang disita, siapa yang menyaksikan penyitaan tersebut, waktu dan tempat penyitaan, serta alasan mengapa barang tersebut disita. Berita acara ini menjadi bukti yang sah dalam proses hukum. Berita acara penyitaan ini harus ditandatangani oleh penyidik dan saksi-saksi yang ada pada saat penyitaan dilakukan. Wewenang penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam proses hukum pidana dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyidik. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti selama penyidikan, tetapi dengan kewajiban untuk mendapatkan izin dari atasan penyidik atau pengadilan. Yang kedua, penuntut umum. Penuntut umum dapat melakukan penyitaan selama tahap penuntutan untuk memastikan bukti yang diperlukan dalam persidangan tersedia. Yang ketiga, hakim. Hakim di tingkat pengadilan, hakim dapat memutuskan apakah barang yang disita dapat digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan atau tidak. Hak tersangka atau terdakwa dalam penyitaan. Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mengetahui alasan penyitaan dan jenis barang yang disita.
Selain itu, mereka juga berhak untuk mengajukan permohonan agar barang yang disita dikembalikan jika barang tersebut tidak terbukti terkait dengan penyitaan tindak pidana atau jika penyitaan tidak sah. Yang pertama, pengetahuan tentang penyitaan. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengetahui barang apa saja yang disita dan alasan penyitaan tersebut. 2. Pengembalian barang. Jika setelah proses hukum dinyatakan bahwa barang tersebut tidak terbukti berhubungan dengan tindak pidana, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, penyitaan bersifat sementara. Penyitaan hanya bersifat sementara dan dilakukan sampai ada keputusan pengadilan yang memutuskan apakah barang tersebut akan dimusnahkan, diserahkan, atau dikembalikan. Yang keempat, penyitaan yang tidak sah. Jika penyitaan dilakukan secara tidak sah atau tanpa prosedur yang benar, maka tersangka atau terdakwa berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengembalikan barang yang disita. Dampak penyitaan terhadap proses hukum. Penyitaan dapat mempengaruhi jalannya penyidikan dan persidangan dalam kasus pidana. Beberapa dampak yang muncul dari penyitaan adalah: yang pertama, menjamin ketersediaan bukti. Penyitaan mengurangi risiko kehilangan atau kehancuran barang bukti yang sangat penting dalam membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak. Yang kedua, menjaga keadilan. Penyitaan barang bukti juga berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak akan mendapatkan keuntungan dari tindakannya yang melanggar hukum, seperti menikmati barang curian atau uang hasil korupsi. Yang ketiga, penyitaan barang yang dimiliki secara tidak sah. Barang yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum seperti hasil korupsi atau barang curian dapat disita untuk dikembalikan kepada negara atau korban. Penyitaan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum acara pidana yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum. Meskipun penyitaan bertujuan untuk memastikan bukti tetap tersedia, proses penyitaan harus dijaga keadilannya untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa, serta memastikan bahwa barang yang disita hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.